kembali lagi di YouTube channel kali ini. Seperti biasa, saya akan men-share poin-poin penting dari hasil review buku. Nah, kali ini saya akan men-share poin-poin penting dari hasil review buku tentang pengaruh teknologi perubahan sosial dan dampak perilaku manusia. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan identitas saya sesuai dengan persyaratan rambu-rambu kuliah. Baik, nama saya Irene Putri Rambunuduwiru dengan NIM 230.389, kelas C semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang Angkatan 2020. Oke, baik, sekian dari perkenalan identitas saya. Kita akan masuk pada pembahasan poin-poin penting dari hasil review buku tersebut. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Poin yang pertama yaitu tentang pengembangan dan penggunaan teknologi. Nah, di poin yang pertama ini membahas tentang bagaimana teknologi mengacu pada pengembangan dan penggunaan alat-alat dasar untuk meningkatkan pengalaman manusia. Ini dapat digunakan sebagai jumlah teknik, keterampilan, metode, dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa dalam pencapaian tujuan. Seperti penyelidikan ilmiah, secara sederhana teknologi adalah yang pertama, sarana untuk memenuhi tujuan manusia. Nah, yang kedua adalah kumpulan praktik dan komponen, dan yang ketiga adalah kumpulan perangkat dan praktik rekayasa yang tersedia untuk suatu budaya. Dalam konteks saat ini, penting untuk mengingat poin yang pertama tadi adalah sarana untuk memenuhi tujuan manusia. Lintasan menuju masa depan di mana manusia melayani robot, sebuah oksmoron yang menggambarkan tujuan yang dikalahkan dengan sendirinya, mungkin karena kurangnya kesadaran akan cara kerja di balik layar itu. Teknologi adalah kotak hitam yang digunakan secara bervariasi oleh para ekonom, insinyur, dan psikolog. Ungkapan kotak hitam mencerminkan bagaimana fenomena teknologi umumnya diperlakukan sebagai peristiwa yang terjadi dari bagian dalam ruang yang tidak diketahui dan dibatasi, dan ditujukan di bawah peraturan yang diberlakukan sendiri untuk tidak menanyakan terlalu serius tentang apa yang terjadi di dalam kotak itu. Akses ke teknologi meningkat pesat di seluruh dunia. Namun ini tidak berarti bahwa didistribusikan secara merata atau bahwa hasil dari akses tersebut menguntungkan semua orang dengan cara yang sama. Teknologi mengubah apa yang kita lakukan, di mana kita berada dan bagaimana kita berinteraksi. Penemuan prasejarah tentang mengendalikan revolusi Neolitik berikutnya meningkatkan ketersediaan dan pengawetan makanan, dan penemuan roda membantu manusia untuk bepergian dan mengangkut bahan dengan cara yang secara eksponensial memperluas apa yang dapat dicapai tujuan manusia. Kemudian telegram, telepon, dan internet telah mengurangi hambatan fisik untuk komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi dalam skala global secara instan. Teknologi mempengaruhi siapa kita dan menjadi apa kita. Sepanjang sejarah, teknologi telah membuka tempat-tempat pengaruh tambahan yang menghasilkan pola-pola baru dalam jiwa manusia. Teknologi merupakan salah satu aset, antara lain, untuk memaksimalkan hasil dari matriks. Ini bisa menjadi game changer, tetapi itu juga tidak menggantikan fondasi yang membuat kita menjadi diri sendiri. Teknologi memungkinkan kita untuk mengumpulkan dan meneliti kumpulan data yang sangat besar untuk mendeteksi pola. Kemudian kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang peran teknologi dalam pencarian kesejahteraan. Nah, dalam poin ini membahas bagaimana kesejahteraan manusia melibatkan dimensi material dan imaterial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kisaran kebutuhan tercermin dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak atau
tujuan pembangunan milenium dan penerusnya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi digital memiliki efek yang lebih kuat pada penanda kesejahteraan hedonis jangka pendek atau pengaruh negatif daripada ukuran kesejahteraan eudaimonik jangka panjang, yaitu kepuasan hidup. Meskipun remaja lebih rentan efeknya sebanding untuk remaja dan orang dewasa. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang pengaruh algoritma. Nah, dari poin yang ketiga ini membahas bagaimana teknologi itu semakin memengaruhi semua aspek kehidupan manusia, pikiran dan tubuh, emosi, aspirasi secara produks. Di satu sisi sangat sadar akan sifat serba bisa yang dikembangkan oleh teknologi, dan di sisi lain kita buta terhadap kedalaman dan tingkat pengaruh algoritmik pada keyakinan, pendapat, dan pilihan, apapun yang berakhir di umpan media sosial seseorang dibawa ke algoritma. Kemudian dari kode komputer ke internet, melalui email dan pencarian online hingga aplikasi smartphone, navigasi atau GPS dan permainan komputer, algoritma ada di mana-mana. Baik itu usulan jodoh, film atau yang ditonton, ada tujuan liburan, platform online beroperasi melalui algoritma. Kemudian teknologi menawarkan potensi alun-alun publik global yang terbuka untuk semua pendapat, namun di luar aturan dan alat. Orientasi nilai umum seperti aturan EMAS dibalik diperlakukan untuk menyaring yang baik dan yang tidak baik. Tujuannya seperti kebaikan bersama dapat berfungsi sebagai filter meta untuk menghilangkan yang tidak baik. Kemudian poin yang keempat tentang manfaat teknologi. Teknologi dapat menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan, memudahkan untuk terhubung, bergerak, dan berbagi terlepas dari batasan fisik seperti bahasa, jarak, disabilitas. Ini mungkin berfungsi untuk mengintensifkan pengalaman kita dan membuat kita lebih sadar akan diri kita sendiri dan lingkungan tempat kita berkembang. Nah, di sini teknologi membuat relativitas realistis menjadi nyata sambil mengungkap potensi perubahan untuk kualitas hidup yang dinikmati secara universal. Kemudian poin yang kelima tentang tujuan teknologi melalui pengkodean. Nah, di sini tujuan teknologi diatur melalui pengkodean dari proses desain awal yang menentukan pengalaman penggunaan hingga perangkat lunak itu sendiri. Pengkodean tingkat atas menentukan bagaimana teknologi menjalankan fungsinya. Nah, kemudian memahami bagaimana pengkodean yang lebih dimulai dengan memahami misi dan visi entitas yang menciptakan, mengkomersialkan teknologi yang diandalkan, agar para pendiri teknologi saat ini tidak mengharapkan kreasi mereka untuk hidup sendiri. Oke, baik, sekian dari pembahasan poin-poin penting dari hasil review buku kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.